Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Anak-anakku semua tercinta, serta Bapak Ibu orang tua wali murid dan rekan-rekan yang menyaksikan video pembelajaran yang saya buat ini. Kembali bersama di channel Wahyu Hidayat. Ya, sebelum mulai biasanya saya buka dengan sebuah video pendek. Ya, itu video singkat dari anak. Baik, kita melanjutkan lagi pembelajaran yang kita bahas kemarin. Masuk ke pembahasan pembelajaran yang keempat, tema 8, subtema kedua, pembelajaran keempat, 5, dan 6. Hari ini kita mau mencoba pembahasan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang hari keempat. Pembelajaran hari keempat ini memahami sosial budaya di negara ASEAN. Silahkan, Bapak menggunakan ini agar suara lebih jelas, karena kemarin kok kayak suaranya tidak begitu terdengar jelas. Semoga ini bisa lebih jelas suaranya, dan sengaja pakai headset biar lebih terasa di kuping. Kemudian kita belajar untuk yang pembelajaran keempat adalah memahami kondisi sosial budaya di negara ASEAN. Kita ketahui bersama bahwa negara ASEAN ada banyak, tapi yang diminta disimak di sini adalah Thailand dan negara Vietnam. Silahkan dibuka di buku siswa. Kalau tidak salah halaman 76-78. Silahkan dilihat. Kemudian ya karena lagi COVID, diskusinya bisa dengan kakak atau bapak atau ibu atau adik atau saudara sekitar kamu. Bacalah informasi tentang keadaan geografi negara ASEAN dan Thailand, negara Vietnam dan Thailand. Kemudian diskusikan tentang hubungan keadaan geografis negara tersebut dengan sosial budayanya. Pahami adalah keadaan geografis dan keadaan sosial budayanya. Setelah memahami tadi geografis dan sosial budayanya, sekarang kita pahami tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Diminta menggarisbawahi kata kunci dari informasi yang kamu temukan dari bacaan. Ya, tapi juga ada informasi lain tentang kondisi geografisnya. Secara umum, kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini hampir sama secara umum. Hal ini karena negara tersebut berada di kawasan yang sama secara astronomis, antara 28 derajat LU ini lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan LS. Ulangi, 28 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat LS lintang selatan. Dan 93 BT. BT ini bukan bosan, tapi bujur timur. Sampai 141 bujur timur. Itu adalah letak astronomisnya. Berdasarkan letak astronomis tadi, maka di kawasan Asia Tenggara secara geografis berbatasan dengan daerah sebagai berikut. Bagian utara itu berbatasan dengan India, Laut Cina Selatan, dan Taiwan. Bagian timurnya berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Bagian barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Ini kita pahami bersama ya. Selanjutnya adalah, ayo mencari tahu tentang jaminan hukum pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Silakan dibaca. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai konstitusi negara menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Coba kamu jelaskan maksud dari makna dari pernyataan hukum tersebut. Ya, pesan apa yang kamu dapatkan dari dasar hukum tersebut? Apakah menurutmu dasar hukum tersebut juga menyinggung tentang tanggung jawab warga dan mengusahakan kehidupan yang layak? Silakan nanti dilihat di Undang-Undang Dasar 1945. Coba kamu temukan. Selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rakyat. Ini adalah sebagai warga negara, kedudukan hak dan kewajiban serta peran warga negara yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Karena itu, upaya untuk dapat melakukan pemenuhan hak tersebut
terhadap pekerjaan dan keduanya lain tergambar di dalam gambaran di bawah ini. Kita lihat nih, ini yang ada orang sedang konferensi pers, ada yang sedang mencari membuat sebuah karya, itu berkarya kerajinan tangan, kemudian ada juga yang anak-anak bersekolah. Amatilah sekitarmu. Anak sekolah ada nggak? Ada nggak yang membuat kerajinan? Ada nggak yang mengadakan konferensi pers untuk pekerjaannya? Identifikasi kegiatan tersebut sebagai perwujudan negara memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat, pada warganya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran kelima tentang gerhana bulan. Kalau ada yang belum mendengar apa itu gerhana bulan merupakan peristiwa alam biasa, yaitu lenyapnya bulan dari pandangan kita, hilangnya bulan dari pandangan kita, karena awalnya pada keterbatasan pengetahuan di zaman dahulu, peristiwa ini dianggap sangat luar biasa dan dihubungkan dengan pemikiran yang kurang benar. Misalnya, kalau ada gerhana, bulannya dimakan oleh raksasa, maka supaya bulannya muncul lagi, mereka membunyikan bermacam-macam suara. Padahal, konsep yang digambarkan di bawah inilah konsep peristiwa gerhana bulan. Jadi jangan khawatir, matahari yang ada ini menyinari bumi, kemudian bulan ada di belakangnya nih. Saat bulan masuk ke bagian penumbra ini, maka bulan mengalami kegelapan total sehingga tidak terlihat dari bumi. Itu yang perkiraan, orang mengira bahwa itu bulan dimakan oleh raksasa. Baik. Selanjutnya diminta membuat kreasi kartu informasi perihal gerhana bulan. Ini bisa bermacam-macam ya, tapi contohnya seperti berikut ini. Misalnya ada istilah umbra. Ini ada, kita umpamakan sebuah karton kecil kita potong, kemudian kita kasih kita bikin tulisan umbra. Umbra di depannya, belakangnya diisi nih. Umbra adalah bayangan inti yang berada di bagian tengah, sangat gelap pada saat terjadi gerhana bulan. Ada lagi tadi yang lain. Silahkan coba buat kartu informasi, tidak perlu banyak-banyak, sebisa yang kamu dapatkan. Tujuannya buat apa, Pak? Tujuannya mencoba menghafal apa saja yang terjadi dalam peristiwa gerhana bulan, kemudian kamu mendapatkan informasi yang benar. Bekerjalah dengan teman, kalau tidak ada, silakan buat sendiri. Gunakan kertas karton yang tebal, tidak mudah terlipat. Gunakan teks yang telah kamu baca tadi sebagai salah satu sumber informasi. Silakan gunakan sumber informasi yang lain. Baik. Selanjutnya adalah membandingkan dua fenomena sekitar. Ini ada kebiasaan buang sampah, kemudian ini ada sistem buangan sampah di Jepang. Kita lihat, mereka sudah mulai memisahkan sampah-sampahnya. Di kita masih di satu blok, bahkan dimasukkan ke kali. Di Jepang sudah diplastikan. Ada perbedaan antara sampah 1, sampah 2, sampah 3. Ya. Kalau melihat hal tersebut, apa yang ada dalam pikiranmu? Bandingkan dua makna gambar tadi. Menurutmu, bagaimana sikapmu? Ya. Oke, baik. Kemudian dengan tadi yang kamu lihat dihubungkan dengan membaca cepat tentang dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ada di buku halaman 90-91. Silahkan dibaca. Kemudian temu tunjukkan lagi, sama seperti tadi. Temu tunjukkan informasi-informasi yang ada. Oke, baik. Selanjutnya adalah cari, menemukan tunjukkan, kemudian kamu tuliskan 5 informasi penting dari bacaan tersebut, kemudian lengkapi dengan informasi yang kamu ketahui. Kemudian lakukan, kalau kamu sudah dapat, lakukan untuk kegiatan untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah. Baik. Ini berlatih, menari, menciptakan latihan untuk daerah tempat. Dan selanjutnya silakan berlatih menghafal. Silakan latihan menari. Oke, itu yang Bapak bisa sampaikan untuk sekarang ini. Sebetulnya masih ada lagi sedikit sambungan, tapi Bapak pikir sudah cukup. Nanti silakan dipelajari kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dijadikan pembelajaran bersama. Semoga apa yang Bapak sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.